Halo, kenalkan nama saya Lindung Sumarhadi. Profesi saya sehari-hari sebagai arsitek dan pekerjaan saya di kantor konsultan arsitek. Dan pekerjaan saya biasanya di kantor saya mendesain, saya membuat sketsa atau meeting project dengan klien, meeting project dengan tim. Kadang-kadang saya juga menyiapkan beberapa gambar-gambar yang diperlukan untuk sebuah desain suatu project. Kira-kira seperti itu bayangannya. Oke, kebetulan karena sekarang lagi bulan Ramadan, jadi saya kepikir rasanya cukup menarik kalau misalnya saya memotret sebuah bangunan masjid. Idenya awalnya mungkin saya coba mencari masjid yang tidak terlalu bergaya Timur Tengah, tapi ada satu masjid yang mempunyai paradigma baru, misalnya masjid yang modern, mungkin juga nggak terlalu besar skalanya, tapi dia bisa tampil bagus, representatif sebagai masjid, dan bisa mewakili desain modern saat ini. Keesokan harinya saya mempersiapkan diri. Biasanya sebelum pemotretan saya research via internet bagaimana lokasinya, kemudian sun path-nya atau arah cahaya mataharinya kemana. Kemudian saya coba browsing di internet foto-foto yang sebelumnya udah pernah dibikin oleh fotografer lain mungkin, untuk lebih mengenal bagaimana desain masjid itu sendiri. Biasanya seperti itu. Peralatan yang diperlukan sepertinya dengan lensa 24 mili PC sangat cocok untuk hobi-hobi arsitektural, dan itu adalah lensa yang biasanya saya gunakan untuk pemotretan arsitektural maupun interior. Kemudian tripod sudah pasti, kemudian cek battery, cek memory card, kemudian bubble level, dan yang terpenting juga adalah wireless remote. Itu biasanya saya gunakan untuk dalam pemotretan. Dan saya berangkat dari Jakarta menuju Kota Padalarang kurang lebih sekitar 2,5 jam. Dan pada saat di lokasi matahari sudah agak tinggi, tapi saya melihat masih ada kualitas cahaya yang masih warm dan masih bisa cukup bagus lah untuk di foto eksterior. Kemudian saya datang, saya langsung bergegas mempersiapkan kamera dan mulai untuk mencari angle-angle yang paling baik di area eksterior. Di scene pertama saya pilih itu sedikit agak menyamping, kira-kira di arah utara. Itu saya pilih karena bentuk presentasi box dari desain masjidnya sangat kuat apabila dilihat dari sisi itu. Dan lagi didukung dengan cahaya timur yang kebetulan pada saat itu ada di belakang saya, itu cukup bagus, dan itu pun juga masih di screening dengan daun-daunan dari pohon yang ada. Jadi cukup menarik karena efek shadow atau bayangan yang jatuh pada bangunan juga cukup baik, dan kualitas cahayanya pun juga masih agak kekuningan. Jadi konsep yang akan saya buat adalah saya mencoba memfoto untuk bangunan masjidnya dengan background pohon, dan di sebelah kanan saya ini kita terlihat ada main entrance daripada masjid. Jadi sudut perspektif yang ada cukup menarik. Jadi kita bisa lihat di depannya ada foreground area plaza dari masjid, kemudian
pohon sebagai foreground, dan masjidnya sebetulnya agak tertutup, cuma kita bisa melihat bagaimana bentuk dan perspektif masjidnya cukup menarik kalau dari angle ini. Makanya angle ini saya pilih. Kadang pemotretan di lokasi ada beberapa hal yang di luar jangkauan kita, apalagi apabila pemotretannya persiapannya cukup mepet atau dadakan. Kadang-kadang hal-hal objek-objek yang tidak kita inginkan di dalam frame foto susah buat dipindahkan. Misalnya kayak cone warna orange itu saya sempat pindahkan karena itu cukup mengganggu. Oke, untuk teknik pemotretan, pertama saya menggunakan ISO 100 atau ISO yang paling rendah yang bisa saya dapatkan di kamera. Kenapa ISO paling rendah? Itu adalah untuk memaintain supaya noise tidak muncul dan informasi warna lebih lengkap ditangkap pada saat kita menggunakan ISO yang paling rendah. Kemudian untuk pemilihan lensanya, di sini saya menggunakan lensa 24 mili tilt and shift. Itu biasanya berguna untuk pemotretan arsitektur interior, di mana lensa ini cukup bagus untuk pengontrolan distorsinya. Ini ukuran lensanya 24 mili. Kemudian saya menggunakan filter CPL. Kebetulan untuk kebutuhan ini lensa CPL ini berguna untuk lebih membuat warna lebih vibrant dan menghindari glare seperti itu. Kemudian di sini saya gunakan bubble spirit atau leveling. Itu berguna untuk menstabilkan atau supaya kamera paralel dan horizontal dengan objeknya. Untuk kamera sendiri saya gunakan digital SLR, ya, full frame. Kemudian untuk tripod saya gunakan tripod karbon yang biasanya berguna untuk saya supaya lebih ringan apabila saya dalam pemotretan. Kemudian peralatan kecil ini adalah sangat berguna. Itu saya gunakan wireless remote. Itu mencegah saya untuk meletakkan jari saya di shutter speed pada saat pemotretan. Jadi dengan menggunakan remote ini saya bisa mengurangi micro vibration di dalam kamera. Itu yang bisa membantu hasil fotonya jauh lebih tajam lagi. Kemudian alat ini sebutnya Hoodman. Ini berguna untuk biasanya untuk pemotretan eksterior, karena pada saat kita selesai memotret dan pada saat kita mau melihat hasil fotonya, saya gunakan ini seperti ini caranya. Itu bisa membantu saya untuk mereview kembali foto-fotonya. Kemudian komposisi objek-objek di dalamnya juga bisa terlihat dengan baik. Oke, rasanya di scene pertama ini saya udah dapat apa yang saya inginkan, dan kita lanjut ke scene kedua.
Setelah selesai di scene yang pertama, saya berpindah ke scene yang kedua dengan angle yang berbeda, tapi masih pengambilan sudutnya juga agak diagonal. Di scene kedua ini rupanya cukup menarik karena ternyata semakin agak siang banyak orang yang lalu lalang di dekat masjid. Kadang-kadang pemotretan eksterior kita harus cepat beradaptasi dengan kondisi, dan memang sebetulnya dengan adanya manusia, dengan adanya orang yang berada di sekitaran objek arsitektural itu bisa sangat membantu. Jadi tidak selalu objek manusia yang ada di objek arsitektural itu mengganggu. Saya menganggapnya itu justru malah sangat diperlukan di dalam foto karena dia bisa sebagai representasi daripada perbandingan skala bagaimana besarnya masjid itu terhadap proporsi manusia. Kemudian untuk konsep kedua dari lokasi yang ini, saya coba ambil masih dari arah timur. Seperti kita bisa lihat, kita punya cahaya matahari pagi yang cukup cerah hari ini, masih ada di belakang saya. Jadi saya gunakan direct lighting dari belakang untuk menyinari bangunan masjidnya dari arah timur. Seperti kita lihat untuk komposisi yang saya pilih, di sebelah kiri saya ini ada minaret daripada masjid. Kemudian masjidnya berada di sebelah kanan. Untuk pengambilan angle-nya masih menyudut karena kita bisa melihat bahwa garis-garis tegas dari arsitektural itu sangat terasa. Jadi secara detail arsitektural angle-nya cukup menarik. Oke. Setelah saya coba foto dengan beberapa orang yang ada di dalam foto saya, dan memang cukup membantu bagaimana foto itu bisa terrepresentasi dengan baik, dan objek-objek manusia atau orang yang ada di dalam fotonya bisa menjadi komplimen yang baik terhadap objek arsitektural itu sendiri. Jadi kita bisa melihat bahwa proporsi bangunan itu cukup besar ya, dan bagaimana perspektif bangunannya bisa mendukung. Oke, di shot kedua ini untuk pemilihan ISO saya masih sama di ISO 50 ya. Kemudian untuk diafragma masih sama juga di f16 untuk make sure bahwa corner to corner foto yang dihasilkan adalah tajam. Kemudian dengan setting tersebut, speed yang saya dapatkan adalah 250. Di angle berikutnya saya ngelihat ada satu komposisi bidang ya di arsitektur yang cukup menarik, ditambah lagi dengan adanya bayangan-bayangan dari daun-daun yang ada di sekitaran masjid tersebut. Dan saya mencoba menggunakan rekan saya sebagai bisa dibilang model, tapi saya mempresentasikan modelnya dengan cara yang berbeda. Bagaimana saya mengambil siluet bayangan dari rekan saya itu untuk masuk di dalam frame. Sebetulnya itu hanya untuk pemanis saja atau komplimen, karena kadang-kadang sesuatu yang berbeda di dalam foto arsitektural itu bisa menimbulkan ide yang fresh. Jadi tidak melulu hanya foto arsitektural yang formal, yang resmi seperti itu. Kadang-kadang sedikit agak bermain di dalam ide bagaimana menciptakan foto, itu hasilnya bisa cukup menarik juga menurut saya. Oke, di scene ketiga ini saya berganti posisi, jadi konsepnya
untuk mengambil angle yang lebih detail atau lebih dekat. Ini angle-angle detail ini biasanya diperlukan untuk foto arsitektural juga, jadi tidak hanya wide angle aja, tapi kita juga kadang-kadang membutuhkan shot bangunan arsitektur yang lebih tight atau lebih ketat. Dan di sini saya pilih untuk mengekspos bangunan dari sisi detail dindingnya, yang mana dindingnya sangat menarik. Jadi kita bisa lihat material-materialnya, kemudian permainan dari roster yang ada di fasad depan ini cukup menarik. Kemudian dari detail dinding ini saya coba kombinasikan dengan bayangan-bayangan yang dari daun atau dari pohon yang jatuh ke fasad bangunan, sehingga sedikit agak chaos sepertinya, tapi kita bisa melihat bahwa dominasi dari garis-garis arsitektural masih cukup kuat. Kemudian bagaimana pertemuan dinding fasad dengan dinding main entry pun juga kita bisa lihat di sini. Jadi foto yang ini saya konsepkan bahwa detail fasad bertemu dengan elemen kanopi dari main entry. Oke, jadi seperti itu kira-kira. Untuk foto yang sekarang, saya menggunakan mode M, manual. Kemudian untuk bukaan diafragma, saya pakai bukaan 11, jadi berbeda dengan sebelumnya karena angle yang saya ambil saat ini lebih tight. Jadi rasanya di angka bukaan 11 sudah cukup. Kemudian untuk speed yang saya dapatkan ada di 160. Oke, sepertinya untuk foto eksterior sudah mencukupi, dan lagi pula matahari juga udah mulai naik, udah mulai tinggi, dan kualitas cahayanya udah mulai putih. Jadi rasanya untuk pemotretan eksterior kurang baik. Kemudian rasanya saya harus masuk ke interior untuk melihat bagaimana penetrasi dari matahari sekarang ini masuk ke dalam bangunan. Oke, mari kita ke dalam. Pemotretan interior sebuah masjid kadang-kadang memang sedikit agak sulit karena kita tahu masjid biasanya interiornya kosong, ada kolom-kolom, hanya seperti itu, atau dekorasi-dekorasi dinding. Tapi kita pasti tahu bahwa di dalam suatu masjid yang paling penting, paling biasanya dihias atau yang paling indah adalah bagian mihrab imam. Makanya di shot berikutnya ini saya mengambil posisi angle yang sedikit agak lebar, di mana menggambarkan framing dari mihrab itu sendiri, dan ada sedikit elemen-elemen interior seperti misalnya lampu-lampu gantung di atas plafon. Oke, di sini kalau kita berada di masjid biasanya satu ruangan kosong besar, dan yang menjadi main interest adalah area mihrab. Dan sekarang sangat jelas sekali bahwa area mihrab adalah point of interest dari area interior masjid ini. Jadi saya coba capture area mihrab yang sangat menarik ini. Jadi kira-kira begitu konsepnya. Oke. Untuk lighting saya memanfaatkan cahaya alami yang ada di dalam masjid, dan itu bagus sekali karena kita bisa sangat jelas melihat bahwa area-area yang shadow di mana dan yang terang di mana. Oke,
Untuk teknis pemotretan yang kali ini, ISO masih saya setting di ISO paling rendah, saya dapat 50. Kemudian untuk diafragmanya saya cukupkan di f11 dan speed yang saya dapatkan adalah 1/2. Jadi cukup lambat speednya, tapi itu bukan masalah karena kita potretnya di atas tripod gitu. Oke. Desain mihrab itu mempunyai background yang cukup menarik, yaitu pegunungan atau pepohonan di arah belakangnya. Dan saya coba maju untuk mengambil angle yang lebih ketat lagi. Di situ ada orang yang sedang sholat, jadi saya bisa gunakan orang itu sebagai komplimen di dalam foto saya, sehingga lebih konteks lagi antara orang sholat dan lokasi masjidnya. Dan ditambah lagi dengan ada artwork yang berbentuk bola, dan itu ada tulisan kaligrafi Allah di situ, dan backgroundnya yang cukup menarik. Di scene kelima ini saya menggunakan konsep angle yang lebih rendah daripada angle-angle yang sebelumnya. Ini saya maksudkan agar mendapatkan background pepohonan atau pegunungan yang ada di belakang mihrab itu supaya lebih jelas lagi dan tidak terpotong. Oke, untuk shot yang ini saya gunakan bukaan f11, ISO masih di ISO 50. Dengan ISO 50 itu speed yang bisa saya dapatkan adalah 125. Oke, nah di sini saya dapat satu angle lagi, di mana main interestnya adalah bola yang bertuliskan Allah di situ. Kita bilang itu artwork. Itu saya ambil gambar, dia akan menjadi focal point. Oke, sepertinya saya sudah dapat apa yang saya inginkan. Kemudian saya coba mengambil satu elemen interior yang cukup menarik di dalam masjid ini, yaitu lampu-lampu yang berada di plafon atau ceiling. Itu kita lihat bahwa lampunya cukup menarik, dia ada detail Asmaul Husna. Oke, untuk konsep foto kali ini saya menggunakan lensa 2470, dan kali ini saya sedikit mengabaikan kaidah-kaidah foto arsitektural. Saya fotonya sedikit agak mendongak sehingga komposisi garis-garisnya nanti sedikit agak converge gitu, jadi agak distorsi. Tapi itu nggak masalah karena idenya adalah untuk mengambil lebih detail daripada lampu-lampu yang di atas plafon. Kira-kira seperti itu konsepnya. Kesulitannya adalah bagaimana saya mencari angle posisi natural shadow yang terjadi, dan saya coba posisikan angle shadow-nya itu di posisi yang menurut saya paling menarik sehingga tercipta komposisi foto yang artistik. Dan saya memasukkan sedikit elemen garis-garis dinding roster di area bawah sehingga terlihat konteks hubungan antara bagaimana plafon, lampu, dan dinding yang ada di masjid. Oke, kali ini saya menggunakan ISO 50 dan bukaannya di f28 karena saya ingin hanya beberapa elemen dari lampu di atas yang tajam dan sisanya sedikit agak blur. Kemudian lensa yang saya gunakan 2470, saya agak zoom sedikit karena saya ingin mengambil lebih detail komposisi lampu-lampunya, dan focal length-nya ada di 32 mili. Oke, rasanya untuk foto yang saya perlukan saat ini udah selesai, dan
Kebetulan kita udah mulai masuk sholat duhur, jadi saya break dulu untuk sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arsitektur fotografi menurut saya yang paling penting adalah bagaimana fotografer itu bisa mempresentasikan foto yang terbaik dari sisi desain. Jadi bagaimana menampilkan karakter building itu sesuai dengan desain yang diinginkan oleh arsiteknya atau desainernya. Jadi karena saya sendiri adalah seorang arsitek, saya mempunyai keuntungan bagaimana membaca atau menyerap ide desain yang tampil dari sebuah karya arsitektur maupun interior itu yang cukup memudahkan saya di fotografi arsitektur. Saya Lindung Sumarhadi, arsitektural fotografer, ingin mengucapkan selamat berpuasa, selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan. Assalamualaikum. رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك